Arti dari Islam itu apa toh? Keselamatan. Menuju ke keselamatan itulah Islam. Jadi tidak manusia saja. Hewan pun kalau dirawat oleh pemiliknya dan dia tidak pernah berontak dan dia itu selalu menurut, itu namanya Islam. Gitu loh. Sampai kapan Pak orang-orang kita ini terus terbodohi Pak? Ya tergantung manusia sendiri. Maka celakalah orang itu yang masih menganut paham dari luar, sehingga tidak bersyukur, tidak terima dilahirkan atau diciptakan di bumi Nusantara ini. Nah, yang sangat ironis itu sudah lahir di sini, makan di sini, menjelek-jelekan bumi ini. Maka setiap orang yang model begitu hidupnya tidak akan tenang. Kelihatannya bersyukur tapi dia kafir. Kelihatannya dia bertuhan tapi dia murtad. Itu namanya orang kafir teriak kafir. Ya, orang murtad teriak murtad. Dia tidak pernah merasakan bahwa sebenarnya dialah orang-orang yang murtad. Gitu. Karena di dalam kitab itu juga diterangkan kalau membicarakan tentang surga dan neraka, selagi masih ada bumi dan langit, ya itulah tempatnya surga dan neraka. Ada itu ayatnya. Makanya terus surga dibayangkan setelah mati. Wong setelah mati kok diomongno. Wong kita yang pernah melewati waktu hidup di dalam perut ditanya, kamu di dalam perut dulu ngapain? Itu lo nggak bisa jawab. Lah kok mati yang belum, itu sudah merencanakan setelah mati itu begini begitu. Berarti itu prasangka orang-orang yang tidak mampu. Itu loh. Karena di sini tidak pernah merasakan bahagia, di sini tidak merasakan kaya. Nanti nunggunya setelah mati, nanti di sana bahagia, di sana kaya. Nah, itulah pemikiran orang-orang berotak kerdil. Sebenarnya untuk apa? Menghibur hatinya, karena di dunia ini nggak mampu bersaing. Cuman itu loh. Nah, kalau orang itu sudah dididik tidak harus bersaing, maka lihat saja. Lah untung di Nusantara ini nggak hanya satu agama. Ada banyak agama yang mengajarkan kita itu harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu supaya kita bisa melanggengkan hidup kita, dan kita itu bisa bersaing dalam arti orang lain naik sepeda motor supaya kita itu tidak menerima dengan jalan kaki. Untung Mas Yan. Seandainya di Nusantara ini terus satu agama dan agama itu mendogma seperti itu, saya yakin bangsa Nusantara ini akan kere kabeh, melarat kabeh. Nah, siapa yang kaya? Ya orang yang menebarkan kebohongan itu, yang mengaku alim, yang mengaku ulama, yang mengaku ustadz. Karena dengan dia bercerita kebohongan itu, dia akan mendapatkan imbalan. Gitu. Berarti intinya kita bersyukur Pak. Nah, makanya dibodohi itu. Lebih dari satu gitu. Caranya dibodohi dengan cara halus supaya dia tuh banyak mengeluarkan sumbangan ke orang yang membodohi itu. Makanya kalau orang nggak mau sadar selamanya, wis saya yakin, karena agama lah negara itu bobrok. Karena agama negara itu malah nggak maju, akan mundur. Buktinya di negara-negara yang agamis, malah di sana nggak ada kedamaian, malah pertikaian, peperangan. Itu kalau nggak selalu mengedepankan salah paham. Nah itu loh buktinya. Contoh orang yang selalu beragama. Karena sekarang itu lagi banyak orang mabuk agama. Nah, yang di agama itu agama umat. Sudah mabuk umat. Saya pernah dengar dari orang Pak Jarwo. Mungkin nanti bisa sedikit dipahamkan. Nek kepengen awakmu belajar Islam sing bener, belajar nang wong kejawen. Nah, monggo Pak, pripun niku? Menurut panjenengan nggih. Yang mengatakan begitu tuh biasanya paham Mas, paham tentang Islam. Apa arti maksudnya? Bukan merek. Arti dari Islam itu apa toh?
keselamatan. Ya, menuju ke keselamatan itulah Islam. Jadi tidak manusia saja, hewan pun kalau dirawat oleh pemiliknya dan dia tidak pernah berontak dan dia itu selalu menurut, itu namanya Islam. Pohon pun juga begitu, dikala ditanam, dipupuk, dia membuahkan, akhirnya dirawat dengan seksama, itu namanya Islam. Tapi kalau pohon sudah dirawat, sudah dipupuk, kok dia tidak mau berbuah, sulit bercabang, akhirnya apa? Ya dipotong, dibuang. Untuk apa merawat barang yang tidak berguna? Jadi Islam itu apapun yang kita kerjakan itu berguna untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Perjalanan kita juga begitu. Di samping kita itu berjalan dengan selamat, orang lain pun tidak terganggu dan orang lain merasakan keselamatan. Itulah Islam. Nah, itu biasanya perilaku seperti itu banyak dikerjakan orang-orang Jawa. Gitu loh. Kalau orang-orang di luar Jawa, bukan Jawa saja, Nusantara kebanyakan tuh banyak yang mengerjakan perilaku seperti itu. Tapi kalau orang di luar Nusantara, di luar negara kita ini, yang dibicarakan itu seolah-olah tentang keselamatan, tapi yang dilakukan itu kejahatan. Gitu loh. Orang lain dituntut untuk melakukan, dia enak le sendakep karo ungkang-ungkang kaki. Orang lain disuruh, beliau menikmati hasilnya. Nah, orang lain disuruh amal, yang menyuruh sedikit pun tidak pernah beramal. Gitu loh. Bahkan jual suara saja, jual cerita saja, kadang-kadang sudah ditarget. Gitu. Tapi mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan keselamatan, otomatis setiap ada orang yang sudah terkenal menyampaikan cerita-cerita itu, kita itu bingung mencarikan ongkos. Gembar-gemburnya mengaku Islam tapi belum tentu dia Islam. Belum Islam dalam arti keselamatan itu. Maka dia mengajak menuju ke jalan yang selamat, belum tentu yang dikerjakan dia arahnya menuju ke hal yang selamat itu. Gitu. Makanya si pembicaranya itu atau yang menyampaikan itu, yang mengkilat itu mobilnya, yang diceramai, yang mendengarkan kata-katanya itu, yang mengkilat punggungnya. Akhirnya tujuannya untuk pembodohan ya Pak. Terus otomatis itu semuanya pembodohan. Karena laku yang benar itu atau dakwah yang benar itu bukan ucapan, tapi dakwah yang benar itu perilaku. Perilaku baik, orang lain itu mengagumi, maka orang itu akan mengikuti. Jadi kebaikan itu nggak perlu digembor-gembor, no. Makanya sekarang itu nggak ada kebaikan. Masalahnya apa? Orang itu sudah bosan mendengarkan kebaikan yang disampaikan itu, tapi kenyataannya jauh dari hal yang baik. Kita tuh dengan mendengar cerita itu, yang tadinya sama tetangga itu rukun baik, tapi dengan dogma dari orang-orang yang menyampaikan katanya kebenaran itu, kadang-kadang kita itu ada sekat loh, ada pembatasan dengan tetangga kita. Karena apa? Ciri-ciri orang yang dipilih oleh Tuhan itu adalah orang yang begini. Nah, dia merasa, oh, aku sudah begini berarti aku dipilih Tuhan. Tetanggaku kok enggak? Oh, berarti dia dimurkai Tuhan. Akhirnya enggak mau bersahabat. Akhirnya enggak mau berteman karena takut nanti keseret orang yang dianggap jahat itu. Sekarang nah, ajaran itu sebenarnya kan enggak begitu toh. Kita lakukan kebaikan bukan berarti kita mengharap imbalan. Tapi kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Kalaupun ada orang lain yang kagum dengan kebaikan kita, paling tidak orang itu tanya, kenapa toh kok kamu itu dimusuhi orang lain, kok musuhmu itu kamu baiki? Nah, akhirnya dijawab, lah ya yang musuh itu manusia, sama manusia. Nah, setiap manusia mempunyai rasa masing-masing. Mungkin perasaan mereka saya itu buruk, atau saya itu salah. Itu. Berarti kan kasihan pada orang yang menuduh kita itu salah. Makanya kita baiki saja. Siapa tahu dia nanti mendapatkan kebenaran. Nah, akhirnya orang yang tanya itu kagum. Setelah kagum, orang itu mau mengikutinya. Oh, kalau gitu saya kalau dijelek-jelekin orang, kalau dikata-katain orang, ya ngapain tak pedulikan.
Mendingan kalau saya bisa melakukan hal yang baik ya terus saya lakukan. Nah itulah dakwah yang sebenarnya. Nggak usah begini-begini ngotot-ngotot sampai lehernya keluar urat sampai sak driji-driji. Oh kebenaran kok disampaikan dengan mendelik-mendelik. Kebenaran kok disampaikan dengan ngotot-ngotot. Untuk apa? Kebenaran itu nggak perlu ngotot. Dengan lemah lembut itulah kebenaran. Tapi ini gak menurut payu ya Pak ya. Nah berarti arahnya kan kemana? Ke hal yang payu itu tadi toh. Nah, bendera ini apa? Bendera ini kendel. Ya, bendera ini wong sing wis ngerti rahasiane Tuhan. Dialah nanti juru selamat akan mengajak orang-orang ini masuk ke tempat yang dijanjikan itu. Monggo, Pak ya. Ayo. Jadi Pak, kadang sekarang ini kalau kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat Pak ya, parahnya orang-orang ini yang tiap hari gembar-gembor orang aku belum beragama, aku belum buang sholat dan sebagainya. Tapi kadang ketika ketemu orang atau tetangga yang tidak seide, gitu, tidak sejalan dan sebagainya kan nggak mau berteman. Nah ini Pak kadang parah di situ. Nah, karena apa? Karena agama yang dianut itu tidak tidak mengajarkan ciri khas orang baik, tapi yang diajarkan itu ciri khas cara berpakaian. Itu loh. Makanya untuk menunjukkan bahwa dia itu orang baik, maka ciri khas pakaian itulah yang dipakai. Kan sekarang sudah nampak toh di Nusantara ini. Ya. Kalau berpakaian ini dan ini terus lalu kepalanya ditutup ini, berarti ini adalah orang-orang soleh atau orang-orang baik. Kan gitu. Akhirnya mau soleh mau nggak soleh berpakaian seperti itu ya supaya apa? Supaya dianggap soleh. Karena orang soleh, orang yang baik itu bukan pakaian, bukan ciri pakaian, tapi perilaku. Mau nggak berpakaian lengan panjang, mau nggak pakai bersarung, mau celana pendek, mau berkaos oblong. Kalau orang itu perilakunya baik, tetap baik. Nggak usah menampilkan pakaian, menunjukkan pakaian bahwa ini loh ciri khas orang yang baik. Nggak usah begitu. Lagian kalau baik urusannya cuma sama Tuhan, itu masih kurang dan itu masih salah. Berbaik sama Tuhan tapi tidak berbaik sesama manusia. Percuma Pak ya. Percuma, untuk apa? Bahkan rata-rata kebaikan itu manusia dengan manusia itulah baru dianggap baik. Gitu. Karena urusan dengan Tuhan itu rahasia. Gitu. Lagian kalau mengabdi pada Tuhan terus hanya melakukan ritual-ritual budaya seperti itu, Tuhan nggak butuh itu kok. Tuhan tidak butuh ritual budaya. Tuhan itu yang dibutuhkan perilaku. Karena dengan perilaku itulah satuhu. Satuhu itu artinya kebenaran. Gitu. Makanya kalau kita salah mengartikan Tuhan, kita itu akan menjadi momok, menjadi hantu. Karena Tuhan kalau dibalik bacaannya menjadi hantu. Makanya penyembah Tuhan yang salah kaprah, ya itulah hantu-hantu berjalan. Gitu loh. Maka di mana saja kalau ada orang yang sudah menampilkan ciri khas itu, tidak membuat pertemuan atau perkumpulan atau organisasi apapun itu menjadi damai, tapi malah menjadi seolah-olah menjadi momok, menjadi hantu, menakutkan malah. Gitu.